اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam NKRI Hargamati, salam studi agama-agama. Para pemirsa yang saya banggakan, saat ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu sahabat kita yang kemarin terus terang mengguncang yaitu diri waktu sudah, karena alhamdulillah berkat upaya dan bantuan semua pihak serta berkat doa dan ridha Allah, kuliahnya bisa selesai 7 semester, dan ini masih awal dan baru pertama prestasi ini muncul di PN Kediri dan berangkat dari prodi studi agama-agama yang notabene adalah prodi yang awal ada di PN Kediri ini. Artinya prodi studi agama-agama adalah embrio dari YN Kediri yang hari ini kita lihat bersama. Untuk lebih jelas, lebih pastinya, mari kita dengarkan, kita simak, kita fokus apa yang disampaikan oleh Mbak Intan. Nanti biar tentang kurikulum vitae disampaikan secara lengkap oleh Mbak Intan sendiri. Untuk itu saya persilahkan. Iya, terima kasih Bapak. Saya Intan Sofiatul Fariha, asli dari Trenggalek, Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya lulus di 7 semester dan berhasil meraih 3 gelar waktu yudisium kemarin. Alhamdulillah. Mahasiswa tercepat, mahasiswa terbaik Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan mahasiswa terbaik di prodi studi agama-agama ini. Selamat. Iya. Luar biasa. Perjalanan saya sangat panjang, dari mulai mahasiswa baru sampai di semester 7 waktu skripsian. Mulai dari situ itu saya mulai skripsian itu setelah KKN, Pak. Ya, setelah KKN kan kita mengambil PPSK atau magang itu. Oh, iya. Nah, di sela-sela PPSK saya bimbingan terus ke jenengan biar bisa selesai di semester 7 itu sambil magang. Ekstra ya? Ya. Nah, skripsi saya itu kan mengambil di Trenggalek. Jadi waktu saya pulang itu saya penelitian. Jadi waktu saya pulang saya penelitian. Jadi di sela-sela waktu saya memanfaatkan itu biar selesai di semester 7 dan tepat waktu. Nah, di skripsi saya itu kan mengambil evolusi religi atau perubahan keagamaan yang ada pada adat Pahardian Lokangan yang ada di Munjungan Trenggalek. Seperti itu, Pak. Ya, jadi memang ini dari yang disampaikan di awal tadi, untuk sukses itu butuh kerja keras, butuh serius, butuh sungguh-sungguh. Ini yang bisa kita tangkap. Nah, ini contoh untuk mahasiswa semuanya, khususnya mahasiswa prodi studi agama-agama. Ini contoh real teman kita, sahabat kita, ketika kita mau bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, ini bukti dari hasil kesungguhan itu Allah meridhoi sehingga mendapat 3 gelar itu. Tercepat, terbaik di prodi dan terbaik di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ini tidak mudah mencapai ini. Ya, sebelum masuk ke lebih detail tentang penelitian terkait skripsi, apa
apa dulu yang menarik sampai masuk ke SAA itu, sehingga sampai hari ini saya katakan jadi role model ya. Kalau di SAA karena senior itu berarti yang mencontoh atau memberi contoh kan, memberi contoh, dan yang junior mengambil contoh bahwa ternyata ya bisa selesai bahkan tercepat. Nah ini bagaimana dulu ketertarikannya ke SAA dan kemudian proses kuliah di SAA sampai selesai. Dulu kata orang sih SAA itu kan dipandang gimana gitu ya Pak. Tapi saya bisa membuktikan kalau SAA itu tidak, katanya kan menjerumuskan ke agama yang lain, soalnya kan belajar agama. Tapi malah saya itu memperkuat agama Islam, jadi saya jadi tahu agama Islam itu malah agama yang sempurna daripada agama-agama lain. Nah di situ saya juga bisa belajar dari situ Pak. Juga toleransi kan, dengan tahu gimana seperti apa toleransi. kita toleransi karena menjaga keutamaan ini memang butuh toleransi. Ya terus lanjut. Terus kebersamaan dan toleransi itu kan menjadi banyak teman, terus banyak relasi dari berbagai agama lain. Nah itu salah satu keunggulan di sini ya Pak. Soalnya kita menjunjung toleransi. Toleransi, iya. Jadi kalau belajar di SAA itu sama dengan menjadi ya pemimpin di negara ini, apa pemimpin untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa kita. Ini pemimpinnya nggak harus juga jadi pejabat yang resmi, tapi di gerakan ini gerakan untuk menjaga keutuhan, penguatan toleransi ini ada di studi agama-agama yang dibuktikan oleh Pak tadi. Dan mungkin menarik lagi saya dengar sebelum wisuda sudah dapat tawaran kerja, ini yang juga penting menarik. Iya, alhamdulillah. Apa gimana prosesnya? Dari dosen saya dikasih tahu kalau ada lowongan kerja, temannya membuka lowongan pekerjaan, dan saya ikut interview. Jadi sebelum saya sidang itu saya sudah bekerja, dan saya kesibukan mencari tanda tangan, bimbingan dan lain-lain. Itu saya juga bekerja PP dari Tulungagung ke Kediri, Tulungagung ke Kediri, seperti itu Pak. Dan pekerjaan saya ya cukup bersinggungan sih, cuma ya ada juga yang tentang SAA. Di kantor saya, di kantor notaris PPAT Kabupaten Tulungagung. Oh iya. Jadi ini contoh juga bahwa mencari ilmu itu kalau dilihat di sungguh-sungguh Allah memberi jalan. Ya, yang tanpa disangka-sangka gitu ya. Ini bukti juga untuk ya motivasi teman-teman yang di SAA dan mungkin di luar SAA seperti ini yang real seperti itu. Nah, jadi sebelum ujian makosa sudah kerja ya, kerja. Ini berarti ada nilai yang lebih sehingga buktinya faktanya diakui oleh pihak luar atau luar YN. Itu kan sebuah pengakuan kan, langsung nyatanya bisa masuk interview dan diterima. Sampai ini ya berarti masih sampai hari ini. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang, semakin berkah, meningkatkan juga keilmuannya. Dan itu sehingga juga menjadikan motivasi teman-teman untuk segera menyelesaikan kuliah seperti yang sudah dilakukan Pak. Dan kembali ke penelitian, karena juga penting ya penelitian. Hari ini sangat penting penelitian yang sama teliti itu. Bagaimana prosesnya dulu? Penelitian saya itu kan mengambil tradisi yang ada di pantai selatan, tepatnya ada di Pantai Blado atau Teluk Sumbreng yang ada di Kecamatan Bendungan. Iya, di Trenggalek Pak. Nah dari situ kan setahun sekali pada bulan Suro atau tanggalan Jawanya Suro. Nah kemarin itu pada bulan Juli. Nah bulan Juli itu kan saya KKN. Jadi waktu saya KKN itu saya sedikit tertarik tentang meneliti itu Pak. Jadi saya mengikuti rangkaian acara dan melihat, dan saya menuangkan dalam judul, dan alhamdulillah di ACC. Nah setelah di ACC saya mengulik lagi dari kayak sesepuhnya. Nah sesepuhnya itu saya mengulik lagi, akhirnya saya mendapatkan dan berhasil sampai ujian makosa.
dari hasil penelitian itu apa yang perlu dipublish disampaikan ke masyarakat baru untuk wawasan yang pertama, yang kedua untuk juga keberlangsungan ritual-ritual yang ada di sana di tempat kita. Kalau hasil yang perlu dipublish di dalam tradisi itu kan bukan cuma agama-agama yang agama Hindu. Biasanya kan kalau tradisi itu terkenalnya dengan agama Hindu karena ada sesajen ataupun itu. Nah, dari situ, dari dulu kan emang dari situ kan dari Hindu, terus berjalan lagi kan saya kan perkembangan agama evolusi itu. Nah, perkembangan agamanya dari Hindu sampai ke Islam sekarang ini itu kayak rangkaiannya itu sangat menarik gitu loh, Pak. Nah, terus bisa menjadikan kayak sebuah tradisi yang bagus dan dikemas menjadi tradisi agama Islam yang nilai-nilai nenek moyangnya itu tetap ada. Oh, iya. Artinya ada evolusi ya, sekarang ini dulu mungkin Hindu ya, hari ini bisa Islam juga yang terlibat di situ, atau mungkin sekian agama tak terlibat sehingga menunjukkan inilah sesungguhnya karakter bahasa Indonesia itu bisa bersatu dalam perbedaan agama. Seperti itu ya bisa? Iya, seperti itu. Ada agama apa saja yang terlibat di situ kegiatan? Kalau kemarin itu sekarang cuma dari agama Kristen dan Islam yang ada di Munjukan. Untuk agama Hindu itu sudah tidak ada di sana. Berarti sudah nggak ada pemeluknya atau nggak terlibat di aktivitas? Sudah tidak ada pemeluknya. Semua agamanya mayoritas Islam. Oh gitu ya. Tapi tradisi masih berlangsung. Iya, tapi tradisi. Artinya Islam masih bisa tetap menjaga tradisi leluhur yang sudah berjalan sampai hari ini. Ya. Itu menarik karena memang tradisi itu harus dilestarikan. Karena kita ikut susah payah, ikut capek, tapi tinggal menikmati. Masuk melestarikan aja nggak bisa. Tugas saya sekarang. Karena itu simbol bahwa dari berbagai agama bisa ketemu di acara tradisi itu. Artinya di situ ada komunikasi kan, ada nilai-nilai atau sikap yang diwujudkan dengan saling menghormati. Nah, kita tetap prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tetap terus diamalkan. Kalau sering saya sampaikan, memang kita harus berprinsip pada PBNU, P-nya Pancasila, ya, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, harga mati, punya Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus dijadikan pilar utama untuk kesatuan untuk NKRI. Ya, mudah-mudahan dari yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi menjadikan inspirasi bagi seluruh mahasiswa, semua saja saya kira, dan seluruh masyarakat, khususnya teman-teman yang di berstudi agama-agama atau SMA. Ini bukti bahwa kalau kita mau kerja keras, bersungguh-sungguh, pertama bisa selesai cepat waktu, dan kedua punya kualitas. Karena kualitas semua diakui dari pihak luar, di luar kampus kita, akhirnya bisa diterima bekerja di instansi yang dibutuhkan itu. Terakhir saya berharap ada pesan-pesan atau pesan untuk teman-teman kita yang di SMA. Buat teman-teman semua atau adik-adik yang sekarang sedang belajar atau KKN, tetap semangat dan tetap niat untuk segera menyelesaikan skripsi atau tugas-tugas biar orang tua kita bangga dan dosen-dosen ataupun guru-guru yang mengajari kita tetap bangga kepada kita. Dan untuk calon maba penting. Dan untuk calon maba jangan memandang sebelah prodi SAA karena prodi SAA itu sangat berkualitas. Terima kasih sangat kehadiran Mbak Intan. Sekali lagi terima kasih. Semoga ke depan semakin moncer karir dan ilmunya bertambah terus. Terima kasih. Jatuh dan bacaan Alhamdulillah sampai ketemu. Allah Allah